Mari kita langsung buka Alkitab kita. Kita buka di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai ayatnya yang kelima. Dan firman Tuhan hari ini judulnya adalah iman absolut. Saya bacakan ayat itu. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Saya yakin kita semua di tempat ini sudah lahir baru, sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saudara dan saya lahir dari Allah. Dan Alkitab yang ngomong semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Oke. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu apa? Iman kita. Kalau Anda mau mengalahkan dunia, kalau Anda mau mengalahkan bukan dikalahkan. Kalau saudara mau jadi pemenangnya, ini kuncinya, iman kita. Oke, dengan iman kita mengalahkan dunia. Dengan iman Daniel mengatupkan mulut singa. Dengan iman Sadrak, Mesak dan Abednego bisa selamat melalui dapur berapi. Dengan iman Nuh membangun bahtera dan selamat dari banjir besar yang melanda dunia. Dengan iman Anda dan saya mengalahkan dunia. Itu sebabnya hari ini saya ingin ajak kita semua untuk mengupgrade iman kita dari iman yang biasa jadi iman absolut. Apa iman absolut itu? Iman absolut adalah iman percaya yang 100%. Iman percaya yang mutlak. Nggak ada keraguannya, nggak ada kebimbangannya. Di mulut percaya, di hati juga percaya. Sekarang percaya, sejam lagi tetap percaya, setahun lagi masih percaya. Itu iman yang absolut. Iman yang mutlak. Dan Anda harus mengerti, iman adalah mutlak bagi manusia roh kita. Sama halnya bernafas mutlak bagi manusia jasmani kita. Dalam keadaan apapun manusia jasmani kita harus tetap bernafas. Anda duduk, bernafas. Berdiri, bernafas. Tidur pun bernafas juga. Benar enggak? Anda punya banyak masalah, berhenti bernafas apa tidak? Tetap harus nafas. Masalah saudara selesai, bernafas. Anda banyak hutangnya, bernafas. Anda bisa bayar hutang, bernafas. Dalam keadaan apapun, tetap harus bernafas. Karena bernafas itu mutlak. Harga mati. Supaya kita bisa tetap hidup. Demikian pula dengan manusia roh kita. Kalau saudara mau manusia roh kita hidup, manusia roh kita berkemenangan, maka iman adalah sesuatu yang mutlak. Belajar hidup dengan iman yang absolut. Belajar hidup dengan iman yang mutlak ini. Kalau saudara tahu bagaimana berjalan bersama Tuhan dengan iman yang mutlak. Apapun kondisinya, apapun situasinya, tetap percaya. Maka saudara akan melihat ayat yang tadi kita baca. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Kalau buat saudara bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Walaupun situasinya penuh keterbatasan. Situasinya mungkin kita mengalami kekurangan. Situasinya mungkin kita sempat terpukul dan jatuh dan kalah. Tapi di saat Anda mengalami itu Anda tetap percaya. Itu iman. Kalau Anda punya iman yang seperti itu, maka dari dikalahkan kita akan jadi mengalahkan. Dari yang tadinya gagal, kita akan jadi berhasil. Dari yang tadinya seolah-olah kita jatuh, tiba-tiba babak berikutnya lompatan besar. Oke, miliki iman. Itu yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Kenapa kok dia begitu berhasil di dalam pelayanannya? Di dalam perjuangannya selalu ada terobosan-terobosan. Karena Rasul Paulus ngerti rahasia berjalan bersama Tuhan, berjuang dengan iman yang mutlak. Jadi dia percayanya sama Tuhan, cintanya sama Tuhan, taatnya sama firman Tuhan, dia lakukan dengan iman yang mutlak. Jadi orang Kristen gampang
dia tetap percaya Tuhan. Jadi orang Kristen nggak gampang seperti zaman itu. Jadi orang Kristen penuh dengan resiko. Anda kalau ketahuan jadi orang Kristen, Anda bisa ditangkap, dipenjara. Dan Anda bisa dianiaya, mengalami berbagai macam penderitaan. Dilempar ke singa, diumpankan ke singa. Tapi dalam kondisi seperti itu, Rasul Paulus tetap percaya. Jadi percayanya bukan kalau ikut Tuhan pas gampang, kita ikut Tuhan. Tapi begitu susah lah, gimana susah kok ikut Tuhan. Resiko kok melayani, resiko ibadah, resiko. No. Di dalam kondisi apapun, Rasul Paulus tetap percaya. Dia di penjara, dia tetap gigih di dalam Tuhan. Dia mengalami yang namanya kapalnya karam. Dia tetap maju tak gentar. Dia tetap melayani Tuhan. Dia tetap cinta Tuhan. Dia tetap percaya sama Tuhan. Dia mengalami stagnasi dalam pelayanannya seolah-olah semua pintu tertutup. Dia tetap gigih, berjuang, dan berusaha karena dia percaya. Iman yang seperti itu yang menarik kuasa Allah. Dan ketika kuasa Allah bekerja satu demi satu, pintu yang tertutup kemudian ditembus. Ditembus lagi. Tiba-tiba kegagalan berubah jadi kemenangan. Kemenangan lagi, doa saya terjadi dalam hidup saudara. Terjadi dalam hidup saudara. Katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Jadi pertanyaannya sekarang bagaimana kita bisa mengembangkan iman kita supaya kita bisa punya iman yang absolut. Bukan iman yang relatif, bukan iman yang kondisional, bukan iman yang situasional, tapi iman yang absolut. Enggak peduli apapun situasinya, kondisinya, kita tetap percaya. Kita tetap berjuang, kita pantang menyerah, kita tetap berdiri teguh di dalam iman. Saya mau bagikan 4 kunci membangun iman absolut. Karena itu kunci kemenangan. Kalau Anda punya iman yang absolut, Anda akan melihat kemenangan-kemenangan. Barang siapa lahir dari Allah, ia mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan kita, yaitu iman kita. Pertanyaannya bagaimana membangun iman yang seperti itu? Yang pertama, jangan goyah ketika musim kehidupan berubah. Kenapa kok saya ngomong begini? Karena saya melihat, saya punya teman-teman, zaman SMA dulu, di gereja kita, mengalami lawatan yang luar biasa. Ketika kami dilawat, wah semuanya kita on fire for Jesus. Kita berkobar-kobar, kita menyala-nyala. Kita maju melayani Tuhan. Wah cinta mula-mula sama Tuhan. Luar biasa sekali. Zaman SMA saya dulu sama teman-teman saya benar-benar lawatan Allah luar biasa. Tapi setelah itu waktu berjalan, musim kehidupan berubah. Dari SMA terus kita kuliah. Kuliah kita mulai bekerja, kita mulai berkeluarga, punya anak sampai sekarang ini. Saya perlu ngomong sama saudara, dari teman-teman saya yang kami bersama-sama dulu, ada sebagian yang masih tetap on fire, tetap menyala-nyala, tambah cinta Tuhan, tambah sungguh dalam Tuhan. Tapi sayangnya ada sebagian yang dulu cinta mula-mulanya luar biasa, sekarang suam. Sekarang sudah mundur, kita cari aja di mana sudah nggak ngerti. Sudah nggak Tuhan-Tuhanan, sudah nggak Yesus-Yesusan. Jadi yang namanya imannya berubah karena musim kehidupannya berganti. Ada berapa banyak orang yang saya perhatikan, dulu masih belum punya apa-apa, masih di bawah. Imannya luar biasa, sama Tuhan apa-apa Tuhan. Yang terutama Tuhan, yang terbaik untuk Tuhan. Karena itu Tuhan angkat, Tuhan berkati luar biasa. Tapi setelah sampai di atas, sayangnya imannya jadi luntur. Akhirnya berubah. Gak lagi cinta Tuhannya seperti dulu. Sekarang cinta harta. Ya, gak ada yang salah dengan diberkati Tuhan. Tuhan yang memberkati berarti berkatnya gak salah kan? Tapi kalau cintanya berubah, bukan cinta Tuhan, cinta harta. Itu big warning. Oke.
Nah, hari ini saya berdoa, musim kehidupan Anda berubah seperti apapun. Bukannya makin mundur. Anda makin cinta Tuhan, roh saudara makin berkobar-kobar, api saudara makin menyala-nyala, komitmen saudara makin sepenuh hati, segenap hati. Ikut Yesus, sekali Yesus, selamanya sampai akhir kita milik Yesus. Katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya pula yang meriah buat Tuhan kita. Ayo kita baca 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Siapa saudara yang kekasih? Kita semua, Anda semua. Apa pesannya? Ini pesannya. Berdirilah teguh. Jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tahukah saudara, ibadahmu ini enggak sia-sia? Tahukah saudara, pelayananmu tidak sia-sia? Doa saudara, pujian penyembahan yang kau naikkan di hadapan Tuhan tidak sia-sia. Itu sebabnya terima pesan firman Tuhan ini, berdiri teguh, jangan goyah. Karena mungkin saja saat engkau menghadapi tantangan yang besar, badai silih berganti, nggak habis-habisnya, capek terus kemudian mulai goyah. Hari ini firman Tuhan ngomong sama saudara, apapun yang terjadi dalam hidupmu, berdirilah teguh, jangan goyah. Kalau sudah percaya, Anda terima rema dari Tuhan, Anda terima janji dari Tuhan bahwa keluargamu dipulihkan, berdiri teguh di dalam janji Tuhan itu. Walaupun kondisinya kayaknya sebaliknya, bukan membaik, tapi situasi pernikahan saudara malah memburuk. Saya mau ngomong sama saudara, berdiri teguh, jangan goyah. Anda sudah melalui sampai sejauh ini, jangan mundur. Anda tetap bertahan dalam iman, saya percaya Anda akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Kalau Anda percaya kuasa Tuhan mau menjamah saudara dan menyembuhkan sakit penyakit Anda, berdiri teguh, jangan goyah. Apapun yang Anda rasakan di dalam tubuh saudara, tetap percaya Dia Jehovah Rafa, Dia Allah yang menyembuhkan. Buat saya, salah satu hamba Tuhan yang banyak jadi teladan buat saya beli banyak bukunya, tebel-tebel saudaraku, saya mungkin punya bukunya segini mungkin. Ya, namanya John G. Lake. Orang ini pada zamannya Tuhan pakai luar biasa. Boleh dikatakan dia itu dalam ibadah benar-benar manifestasi mujizat dan kesembuhan ilahi yang Tuhan kerjakan melalui pelayanannya luar biasa. Dia bangun juga yang namanya healing rooms, di mana orang boleh datang di situ kayak rumah sakit ya, tapi ini healing room berarti rumah sembuh. Ya, dan boleh dikatakan hampir 100% orang yang datang ke healing roomnya dia terima kesembuhan. Memang orang-orang itu kayak di rumah sakit kan harus kadang-kadang nginep berapa hari. Nah itu di healing room itu juga dilayani, nginep berapa hari dilayani, dibangun imannya terus. Karena imannya berkembang, semakin berkembang imannya, kuasa Tuhan bekerja dari yang sakit terus kemudian sembuh. Hampir 100% disembuhkan. Oke, ini orang luar biasa. Saya pelajari ternyata salah satu rahasianya adalah karena dia punya iman absolut dalam kesembuhan. Jadi kalau firman Tuhan berkata oleh bilur-bilurnya sakit penyakit kita disembuhkan. Dia yakin gak peduli apapun yang kita rasakan, kita sembuh. Jadi imannya beda sama perasaannya. Perasaan kita boleh ngomong gak enak, tubuh kita gak enak. Tapi kita tetap berkata saya sembuh. Itu iman. Jadi perasaan saudara oke lah down. Tapi iman saudara harus tetap kuat. Karena itu kuasa Tuhan bekerja luar biasa. Kesembuhan-kesembuhan terjadi secara ajaib. Nah ada orang-orang yang tanya sama dia, gimana kalau kita sudah mengimani tapi tetap kita nggak disembuhkan? John G. Lake ngomong begini, lebih baik saya mati tapi tidak kehilangan iman, saya tetap percaya. Daripada saya hidup tapi kehilangan iman saya.
Jadi buat dia hasil sembuh apa tidak itu secondary. Nomor 2, yang primary, dia tetap berdiri teguh dalam imannya. Apapun yang terjadi tetap percaya Tuhan kita berkuasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia berfirman dan disembuhkannya kita. Wow, itu iman yang absolut. Belajar iman yang absolut. Kalau saudara mau jadi berkat, Anda hanya benar-benar bisa jadi berkat kalau saudara tahu prinsip iman yang absolut. Kalau enggak, saudara hari ini kepengen jadi berkat, terus kemudian Anda bantu seseorang, kalau orang itu respon baik, Anda happy. Tapi begitu orangnya responnya enggak baik, Anda kecewa. Setelah itu berhenti jadi berkat. Banyak orang kayak gitu. Jadi berkatnya situasional, kondisional. Enggak absolut, enggak konsisten. Orang kalau jadi berkat dengan iman absolut, kita mau membantu orang dia balas dengan baik, dia balas dengan jahat, itu urusan nanti. Yang penting saya tetap jadi berkat. Saya mau balas kebaikan Tuhan melalui hidup saya, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Itu namanya iman yang absolut. Suami istri juga sama. Kadang-kadang kita dalam pergumulan sama pasangan kita, terus kemudian kita ngomong, ya kalau saya disuruh jadi istri yang taat, dia dulu dong harus jadi suami yang mengasihi saya. Jadi kita mau ngelakuin firman Tuhan, jadi istri yang tunduk sama suami, kalau suaminya mengasihi kita dulu dong. Itu motivasi, itu situasional. Iman yang situasional, dia dulu baru saya. Yang kayak gitu saya perhatikan susah ngalami pemulihan keluarga. Sampai kita belajar, nggak peduli suami saya gimana, saya akan jadi istri yang baik. Nggak peduli istri saya gimana, saya akan jadi suami yang mengasihi istri. Kalau Anda jadi pelaku firman Tuhan dengan absolut, tanpa syarat seperti itu, apapun kondisinya Anda tetap jadi suami yang baik, Anda tetap jadi suami yang mengasihi, jadi istri yang baik, Anda akan melihat kuasa Tuhan bekerja, dan Anda akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, pemulihan keluarga terjadi. Amin. Belajar berdiri teguh dalam iman. Jangan goyah. Karena situasi, karena kondisi. Jangan goyah, berdiri teguh. Dalam firman, 2022 ini saudara harus ngerti. Akan banyak goncangan, akan banyak tantangan. Dan Tuhan sudah tunjukkan sama saya, ada anak-anak Tuhan yang kalau tidak belajar berdiri teguh dalam iman, nanti nggak kuat. Ngadepin goncangan, ngadepin tantangan bisa roboh beneran. Imannya bisa roboh, kehidupan rohaninya roboh, pelayanannya roboh, kehilangan anugerah, kasih karunia Tuhan. Karena itu hari ini saya mau ajak saudara ambil keputusan berakar dalam firman Tuhan. Apapun boleh terjadi, kita berdiri teguh, tidak goyah. Waktu saya komit sama Tuhan di dalam perjanjian berkat juga sama. Saya komit mengembalikan persepuluhan, tidak situasional. Tidak kalau diberkati, ya mengembalikan persepuluhan. Kalau banyak tantangannya, banyak masalahnya, banyak keterbatasannya, maka tidak lagi persepuluhan, no. Yang namanya iman absolut, hari ini saya mengembalikan persepuluhan, setahun dari sekarang masih mengembalikan persepuluhan, 10 tahun dari sekarang dalam keadaan apapun, tetap mengembalikan persepuluhan. Apapun itu. Entah lebih diberkati, entah kurang diberkati, entah seperti apapun. Itu komitmen iman absolut. Kita percaya pada firman Tuhan. Oh, saya berdoa Anda masuk di dimensi iman absolut ini lebih dalam dan semakin dalam lagi. Karena kalau saudara sudah sampai di dimensi yang seperti ini, saudara akan lihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Dan Tuhan akan perlihatkan kemuliaannya dalam hidup saudara. Jadi orang Kristen yang kuat, bukan lagi di permukaan saja. Punya iman tapi gak bisa bedain iman sama perasaan. Banyak orang, waduh ngerasa kok belum membaik ya. Waduh ngerasa kok istri saya masih kayak gitu, suami saya masih kayak gitu ya. No. Apapun perasaan kita, tetap ambil keputusan berdiri teguh. Jangan goyah.
Saya ngerasain waktu ngomong seperti ini adalah yang di tempat ini, orang yang sudah capek, sudah goyah. Anda sempat ngomong sama Tuhan, hari-hari ini aku udah gak kuat lagi Tuhan. Rasanya mau lepas aja semuanya ini. Untuk berjuang aja kayak sudah gak ada kekuatan lagi. Tapi hari ini pesan firman Tuhan, berdiri teguh. Jangan goyah, bangun iman yang absolut. Kalau Anda berdiri di dalam iman, berdiri teguh di dalam iman, kuasanya akan bekerja. Anda akan melihat Tuhan kita Allah yang berfirman dan yang memastikan firman-Nya ya dan amin. Dan Anda akan melihat yang tidak ada jadi ada, yang mustahil jadi tidak mustahil. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita membangun iman yang absolut. Fokuslah mengejar perkara di atas, bukan perkara di bawah. Kita baca dulu Kolose 3 ayat 1-2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2, ayo semuanya baca bersama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini kunci bangun iman jadi kuat. Jadi iman absolut. Supaya Anda bisa imannya kuat, fokusnya harus perkara di atas. Perkara roh, di mana Kristus ada. Bukan perkara di bawah, urusan-urusan manusia, dunia. Kenapa? Karena kalau yang kita fokuskan adalah perkara-perkara yang di bawah, saudara semua ngerti, yang di bawah ini situasi terus berubah. Apalagi masa seperti sekarang. Ketidakpastiannya tinggi sekali, sebentar berubah lagi, sebentar berubah. Kalau fokusnya kita pada yang berubah, iman kita pasti terombang-ambing. Kalau fokus saudara sama seperti orang dunia, pada berita-berita dunia, maka ketika mereka panik, Anda juga pasti panik. Karena fokusnya sama. Berita yang didengar, yang dimasukin sama. Mereka stres, kita juga stres. Mereka takut, kita juga takut. Fokusnya sama pada perkara di bawah. Yang membedakan kita, anak-anak Tuhan dengan orang yang tidak kenal Tuhan, seharusnya fokus kita pada Tuhan. Fokus kita pada perkara di atas. Fokus kita pada firman Allah. Fokus kita pada Tuhan Yesus. Dan Alkitab yang berkata, Yesus kita tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Anda bisa rasakan stabilitasnya tinggi sekali. Solidnya luar biasa. Kalau Anda fokus sama yang solid, sama yang stabil. Seperti Yesus, imanmu iman yang kokoh. Imanmu iman yang kuat. Imanmu jadi iman yang absolut. Yang lainnya boleh panik. Yang lainnya boleh stres. Yang lainnya boleh ketakutan. Tapi kita tahu, kita aman bersama dengan Tuhan. Tuhan jadi jaminan yang pasti. Dan kalau Tuhan yang menjamin hidup kita, kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Haleluya. Jadi saya aja sudah fokus sama perkara di atas. Kita baca kisah satu orang yang kehilangan fokusnya. Di 2 Timotius 4 ayat 10a. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ini perkataan Rasul Paulus. Jadi saudara harus ngerti, Demas ini tadinya adalah anak muda yang sangat cinta Tuhan. Sangat menyala-nyala buat Yesus. Dan kalau saudara ketemu sama Demas ini, Anda akan kemungkinan besar suka sama Demas. Kenapa? Ini tipe orang yang karismatik, sangat talented, very gifted. Orang yang luar biasa. Dan dia bisa sampai masuk di dalam tim pelayanannya Rasul Paulus. Jadi gak main-main. Ini orang yang pasti high capacity. Kapasitasnya besar. Cuma sayangnya sampai di perjalanan imannya, sampai di tengah perjuangan imannya, sesuatu berubah. Demas yang tadinya cinta Tuhan, Paulus ngomong, sekarang cinta dunia.
Tadinya fokus perkara di atas, sekarang fokus perkara di bawah. Dimas ini, tiba-tiba suatu hari nongol, ketemu sama Rasul Paulus ngomong, saya resign ya Pak. Dia mundur, meninggalkan Rasul Paulus. Akhirnya dia kehilangan kasih karunia. Sederhana karena dia kehilangan fokusnya. Tadinya fokusnya sama Tuhan. Entah gimana di tengah jalan berubah fokusnya. Saya berdoa untuk hidup kita semua di tempat ini. Dan Anda yang mengikuti secara online. Fokus kita tidak pernah berubah. Fokus kita, mata kita terus tertuju kepada Yesus. Yang menyempurnakan iman kita. Jadi fokusnya jangan berubah. Fokusnya tetap Yesus. Coba saudara renungkan. Salomo, Raja Salomo. Pertama dia jadi raja, diangkat sama Tuhan. Luar biasa cintanya sama Tuhan. Apa-apa Tuhan. Semuanya untuk Tuhan. Yang terbaik buat Tuhan. Karena itu Tuhan kasih dia hikmat yang luar biasa. Kasih kekayaan yang luar biasa. Kasih berkat yang luar biasa. Sayangnya sampai di tengah jalan, sesuatu berubah. Tadinya sangat cinta Tuhan, semuanya Tuhan. Sekarang hobinya ngoleksi istri. Coba saudara renungkan itu. Ya. Sekarang hobinya bukan sama perkara di atas, sama firman Tuhan. Sekarang hobinya sama semua yang dunia, semua yang jasmani. Gak ada salahnya saudara diberkati, gak ada salahnya saudara sukses kaya dan Tuhan memberikan kekayaan, Tuhan memberikan kesuksesan, Tuhan memberikan berkat. Tapi kalau kita hatinya nempelnya pada berkatnya, sesuatu salah. Begitu Salomo rubah fokusnya hidupnya, gak lagi sama Tuhan tapi sama dunia. Coba Anda baca tuh kitab Pengkhotbah nanti di rumah ya. Itu yang nulis Salomo. Dia ngomong begini. Hidupku sia-sia. Orang yang paling pinter, paling berhikmat sedunia, sekarang jadi orang yang paling konyol sedunia. Orang yang paling diberkati luar biasa, sekarang kehilangan perkenanan Tuhan dalam hidupnya. Karena salah fokus. Hati-hati saudara, salah fokus. Kayaknya sekarang baik-baik. Tapi nanti hasilnya salah kaprah dalam hidup kita. Jaga hatimu. Anda yang diberkati, Anda yang diangkat Tuhan, jaga hatimu. Tetap cinta Tuhan. Utamakan Tuhan lebih dari segala-galanya. Jadikan dia nomor satu dalam hidup kita. Itu yang jaga supaya kita ini jangan ke kanan, jangan nyimpang ke kiri. Tapi kita fokusnya sama Tuhan. Itu yang menjaga. Kita nggak terhilang. Saya sudah ketemu sama teman-teman saya yang sukses. Tapi setelah sukses dimakan sama kesuksesannya. Karena kadang-kadang orang kalau sudah terbuka pintu, sukses menang, kita bisa terbawa kayak Salomo, terbawa di situ, termakan sama kesuksesannya sendiri. Kenapa? Kehilangan fokusnya. Sekali lagi saya berdoa, fokus hidupmu akan tetap tertuju hanya Yesus. Yesus yang terutama. Yesus yang pertama. Yesus jadi center of your life. Pusat di dalam hidup saudara. Anda yang setuju katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kita membangun iman yang absolut. Yang ketiga, menolak kecewa. Kenapa? Karena kecewa menggembosi iman kita. Kecewa akan mengeringkan iman kita. Gak ada ya orang yang kecewa terus jadi raksasa iman. Gak ada orang yang jadi raksasa iman, rahasianya apa? Karena saya kecewa. Gak ada kan? Yang saya tahu orang-orang yang kecewa, imannya rontok. Imannya jadinya kering. Alkitab ngomong, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman. Jadi Anda dengar khotbah seperti ini, firman disampaikan, imanmu dibangun, percaya, amin. Jadi imannya timbul. Tapi kalau engkau izinkan kekecewaan dalam hatimu, iman yang sudah timbul tenggelam lagi. Jadi iman tenggelamnya karena kecewa. Kalau saudara mau bertumbuh, punya iman yang kuat. Sehingga ayat tadi yang ngomong, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita.
Supaya Anda mengalami kemenangan-kemenangan. Kalau Anda mau punya iman yang seperti itu, singkirkan kecewa dari hati saudara. Kadang-kadang hal-hal terjadi dan kita bisa kecewa sama istri kita, suami kita, kecewa sama teman kita, teman kelompok sel, teman gereja, kecewa sama atasan saudara mungkin di kantor. Saya mau ngomong sama saudara, hidup dengan kecewa itu berat. Dan hidup dengan kecewa itu kering. Jangan biarkan hatimu dipenuhi dengan kecewa. Hari ini ambil keputusan, lepaskan pengampunan dan biarkan kekecewaan itu disingkirkan dari hati saudara. Amin. Supaya iman kita bisa bertumbuh, bisa timbul dan tidak tenggelam lagi. Bisa tetap kokoh di dalam iman. Plus perlengkapi diri saudara dengan mindset anti kecewa. Pola pikir anti kecewa. Anda harus ngerti ada pola pikir tertentu yang membuat orang gampang kecewa. Ada pola pikir tertentu yang membuat orang tidak kecewa. Sama-sama mengalami hal yang sama. Yang satu bisa kecewa setengah mati. Yang satu fine-fine aja, hahihi aja. Sama-sama didamprat dengan perkataan pahit yang sama. Yang satu, wah bisa dendamnya luar biasa. Tapi yang satu cuma ketawa-ketawa. Bedanya di mana? Pola pikir kita. Ada orang yang pola pikirnya salah sehingga kecewa terus. Ciri-cirinya sama yang ini kecewa, sama yang itu kecewa lagi, sama ini kecewa. Kecewa terus. Ada orang kalau nggak sadar punya mindset tertentu, semua masalah dihadapi, dirasain berat. Ngadepin masalah, wah berat. Masalah ini berat lagi. Seolah-olah dia nanggung beban seluruh dunia. Padahal itu cuma mindsetnya aja. Yang membuat hidupnya jadi berat. Orang lain ngadepin masalah yang sama, bahkan masalah yang lebih besar, tapi tetap bisa tenang. Tetap bisa damai. Kenapa? Karena pola pikirnya berbeda. Saya berdoa, mindset anti kecewa mulai hari ini Anda punya di dalam hidup saudara. Sehingga nggak gampang-gampang kecewa. Dan sadarkah saudara, yang namanya kecewa adalah pilihan. Orang lain bisa mengecewakan kita. Tapi kita bisa memilih tidak kecewa. Seringkali kita yang kecewa selalu nyalain. Kita kecewa karena dia begini, yang itu begitu, yang itu begitu. Selalu orang lain yang salah. Tapi tanpa kita sadari, walaupun orang lain mengecewakan, kita bisa memilih tidak kecewa. Karena kecewa adalah pilihan. Dan kita juga harus menyadari bukan hanya orang lain yang mengecewakan kita. Tapi seringkali kita pun juga mengecewakan orang lain. Coba saudara renungkan, apakah saudara benar-benar jadi suami yang ideal buat istri saudara? Dia kan punya pengharapan. Wah, punya suami kayak gini. Apakah Anda yakin saudara memenuhi semua pengharapannya jadi suami super ideal? Jadi orang tua yang paling ideal, jadi anak yang paling ideal. Saya yakinkan saudara, orang tua saudara pun masih harus ngelus dada. Anak saudara pun masih harus menerima apa adanya. Kenapa? Karena kita tidak sempurna. Kita juga mengecewakan yang lain. Jadi kalau orang lain mengecewakan, kita juga mengecewakan. Sesama biskota dilarang saling mendahului. Nggak usah saling kecewa, saling memaafkan aja, saling mengampuni saja. Nama Tuhan dipermuliakan. Boleh katakan amin, tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Oke, jadi jangan kecewa. Apalagi kalau sampai kecewanya sama Tuhan. Ada orang Kristen, ada anak-anak Tuhan, bahkan sampai pemimpin rohani, pengkhotbah, pendeta, bisa kecewa sama Tuhan. Saya ketemu saudaraku dengan beberapa yang sampai kecewa sama Tuhan. Tapi hari ini saya mau ajak saudara untuk merenung. Coba tanyakan sama diri saudara sendiri. Sudahkah engkau mati bagi Yesus? Sudahkah engkau memberikan tubuhmu dan darahmu buat Yesus? Disalibkan di kayu salib buat Yesus. Kalau kita aja belum, masih kejauhan lah. Coba Anda renungkan, dia yang sudah mati buat kita, ngasih tubuhnya, darahnya, semuanya dia kasih buat kita. Kita kok masih kecewa sama dia.
Mungkin Anda bertanya, kalau doa saya nggak dijawab gimana Pak? Saya mau ngomong sama saudara, kalau saya doanya dijawab sama Tuhan, dikabulkan, puji Tuhan. Kalau doa saya tidak dikabulkan sama Tuhan, tetap puji Tuhan. Dengan cara seperti itu justru kita menyenangkan hati Tuhan. Sadarilah bahwa Tuhan tidak berutang apa-apa sama kita, sehingga dia harus berkewajiban untuk menjawab doa kita. No, dia berdaulat penuh melakukan apa yang dia mau lakukan. Yang kita bisa lakukan adalah menyenangkan hatinya. Dengan apa? Banyak mengucap syukur. Doa kita nggak dijawab pun kita tetap ngomong, Tuhan Engkau baik, Engkau luar biasa. Engkau Allah yang mengasihi aku. Kalau Tuhan disenangkan, saya mau ngomong sama saudara, lebih dari yang kita pikirkan dan bayangkan, dia akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Daripada banyak kecewa, banyak mengucap syukur, banyak memuji Tuhan, banyak bersorak-sorai buat Tuhan. Amin, haleluya. Itu iman kita akan bertumbuh. Itu yang ketiga. Sekarang yang terakhir, yang keempat. Bagaimana membangun iman yang absolut. Yang keempat, kembangkan iman sekalipun. Maksudnya apa? Kita baca Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18 kita baca bersama-sama ya, dengan keras semuanya. Siap? 1, 2, 3. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Coba Anda renungkan, Habakuk ngomong gini, aku akan bersorak-sorak di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Padahal ladangnya masih kosong. Pohon anggurnya belum ada buahnya. Pohon zaitunnya masih mengecewakan. Tapi dia sudah ngomong, aku akan beria-ria, bersorak-sorak di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku, Tuhan yang memberkati aku, Tuhan yang sangat baik dalam hidupku. Itu iman sekalipun. Sekalipun belum melihat keselamatan yang dari Tuhan, dia bersorak-sorak karena Tuhan yang menyelamatkan. Itu iman sekalipun. Sekalipun belum ada terobosan terjadi, tapi dia tetap memuji-muji Tuhan yang sangat baik di dalam kehidupannya. Hari ini saya ajak saudara jangan nunggu sampai keadaan berubah dulu baru bersorak-sorak, baru memuji-muji Tuhan. Justru keadaan masih belum berubah, ambil langkah iman, punya iman sekalipun, bersorak-sorak, memuji-muji Tuhan di dalam Tuhan yang menyembuhkan kita, Tuhan yang menjawab doa-doa kita, Tuhan yang sangat baik dalam hidup kita, Tuhan yang membuka pintu-pintu dalam hidup kita, Tuhan yang memberikan kemenangan gilang gemilang. Amin. Itu iman sekalipun. Saya dididik sama Tuhan, iman sekalipun ini ketika saya perintisan gereja di Jogja. Jadi sebelum saya merintis gereja di Jakarta, sekian tahun yang lalu saya merintis gereja di Jogja. Ketika pertama kali gereja itu kita mulai, pengharapan saya tinggi. Visi saya besar, namanya baru mulai kan. Tapi yang terjadi isinya cuma masalah, konflik, kesalahpahaman. Saya disalah-salahin, dikritik, dihakimi. Isinya nggak enak semua. Di sisi yang lain, ada undangan pelayanan untuk saya khotbah di berbagai negara dari gereja-gereja besar yang bukan gereja Indonesia di negara itu, tapi gereja lokal yang besar-besar dari berbagai negara. Coba renungkan, kalau saudara ngurusin gereja di Jogja yang isinya cuma masalah, Anda sudah ngapa-ngapain sudah kayak nggak berdaya, isinya cuma masalah. Tapi di sisi lain, wah undangan pelayanan dari Jerman, dari Singapura, dari Taiwan, dari berbagai kota di negara-negara tersebut. Yang itu kesempatan besar, kira-kira Anda pilih mana?
Waktu saya ada di momen seperti itu, saya bawa dalam doa. Kiranya Tuhan ngomong sama saya, no terhadap yang itu semua. Tetap setia dalam perintisan gereja itu. Tuhan ngomong sama saya, tetap urusin yang itu. Yang susah, yang gak enak disuruh ngurusin. Sekarang saya tahu setelah melalui semuanya. Memang waktu itu kalau saya pilih yang enak, saya happy. Tapi belum tentu saya berakar. Justru saya melalui banyak ketidakenaan. Saya belajar berakar. Saya belajar bergantung sama Tuhan. Saya belajar percaya sama Tuhan. Dari situ saya belajar yang namanya iman sekalipun. Setelah itu terobosan terjadi, kemenangan terjadi. Gak pernah berhenti kegeraan dari Tuhan. Dan itu jadi bekal selama pandemi 2 tahun ini. Saudara yang di Jakarta sudah ngerti, gereja kita kalau enggak pemerintah ngelarang, kita tetap jalan. Benar apa tidak? Ya, selama diizinkan ibadah, kita tetap beribadah. Kenapa? Karena kita sudah belajar, ngalami apapun tetap percaya. Percaya kita aman dalam lindungan Tuhan, bukan hanya saat kondisi baik-baik saja, gak ada apa-apa, kita aman dalam lindungan Tuhan, gampang. Tapi saat pandemi, saat orang pada ketakutan, semuanya tutup, gereja-gereja tutup. Anda bisa melihat 2 tahun ini kita jalan, kenapa? Dalam keadaan itu momen yang tepat untuk Tuhan membuktikan dirinya. Dia berkuasa dan benar-benar kita aman dalam lindungan Tuhan. Itu sebabnya kalau saudara punya iman sekalipun, Anda akan mengalami seperti Tuhan Yesus. Dalam perahu itu dia sama murid-muridnya, tiba-tiba angin taufan yang kuat melanda. Murid-muridnya panik, ketakutan. Mereka takut sekali, histeris, teriak-teriak. Tapi yang luar biasa, di saat yang sama, angin taufannya sama, mengamuknya sama. Alkitab mencatat, Tuhan Yesus tidur. Tidurnya nyenyak sekali, enak sekali. Kenapa? Dia punya iman sekalipun. Dia tenangnya bukan saat keadaan baik. Keadaan gak baik tetap tenang. Karena dia tahu bahwa Allah di pihaknya. Dan kalau Allah di pihaknya, siapa lawannya? Mulai hari ini Anda akan punya iman sekalipun. Di 2022 ini gak peduli goncangan apapun yang terjadi. Orang-orang di luar sana stres. Orang-orang di luar sana ketakutan dan pada panik. Tapi saudara, tetap rileks, tidurmu tetap nyaman, hatimu tetap damai, sukacita dari surga tetap memenuhi hati saudara. Amin. Belajar miliki iman sekalipun. Kita 2 tahun pandemi ini, semua nggak buka, kita buka dan ya santai aja ibadah. Dan Allah yang membuktikan dirinya sendiri sempurna. Perlindungannya nyata di tengah-tengah kita. Dia jaga kita dengan luar biasa. Hari ini saya ajak saudara punya iman sekalipun. Mau belajar? Jalan bersama dengan Tuhan, punya iman sekalipun. Bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Ku percaya janji-Mu. Bersama-sama kita katakan sekali lagi, ku percaya akan
kedua tanganmu. Ku percaya janji-Mu, ku berjalan dalam firman-Mu, mujizat-Mu dinyatakan saat ini. Tuhan, ku percaya pada janji-Mu, ku berjalan dalam firman-Mu, mujizat-Mu dinyatakan dalam hidup. Saya percaya mujizat akan dinyatakan dalam hidup saudara, dalam keluarga saudara. Tuhan akan nyatakan kemuliaannya, keajaibannya, mujizatnya. Tapi yang pertama perlu kita lakukan adalah undang Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita perlu terima pengampunan dosa. Hidup kita dikuduskan dan Yesus masuk di dalam hidup kita. Anda akan melihat kalau sumber mujizat itu ada dalam hidupmu, maka mujizatnya akan nyata. Anda yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari kita buka hati kita. Angkat dua tangan kita, ikuti doa ini. Katakan, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, jadi Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni dosa-dosaku, sucikan, kuduskan aku, selamatkan hidupku. Mulai sekarang, hidupku milik Tuhan Yesus. Dan aku percaya dosa-dosaku sudah diampuni dan aku sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Yang kedua, ayo kita belajar fokus pada perkara-perkara di atas. Fokusnya harus benar dulu. Saudara mau melihat kemuliaannya, fokusnya bukan pada perkara di bawah. Perkara di bawah itu cuma bonus. Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Tuhan tidak menentang semuanya itu, tapi Tuhan mau memastikan fokusnya benar dulu, prioritasnya benar dulu. Saya rasakan ada orang di tempat ini, Tuhan mau bicara sama saudara, kalau fokusmu salah, engkau bisa kehilangan segalanya. Engkau sudah diberkati luar biasa, tapi kalau engkau kehilangan fokus sama Tuhan, engkau bisa kehilangan segalanya. Tapi ada juga orang di tempat ini, Anda gak punya apa-apa. Tapi Tuhan ngomong, cari dulu kerajaan Allah. Fokus sama Tuhan terlebih dahulu. Karena Allahmu berkuasa. Membuat yang tidak ada jadi ada. Tuhan berkuasa menambahkan semuanya. Anda yang mau meluruskan fokusmu pada Tuhan, pada perkara-perkara di atas, kita angkat dua tangan kita. Mari katakan, Tuhan Yesus, luruskan fokusku. Biar mataku tertuju padamu. Pada perkara-perkara di atas. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari angkat suara, masing-masing kita berdoa. Luruskan Tuhan, supaya aku bisa fokus pada perkara-perkara di atas. Bukan pada perkara-perkara di bawah. Fokus pada firman-Mu, pada rencana-Mu, menyenangkan hati-Mu. Oh, Engkau segalanya. Kalau nggak ada Tuhan, kami akan terhilang. Kalau nggak ada Tuhan, kami akan lenyap. Tuhan, kami janji Engkau pusat dalam hidup kami. Engkau segalanya dalam hidup kami. Barui hati kami Tuhan. Barui pikiran kami. Barui batin kami ya Tuhan. Supaya kami punya hati yang cinta Tuhan. Hati yang melekat sama Tuhan. Hati yang bergantung penuh sama Tuhan.
Hati yang mengandalkan Tuhan, hati yang tertuju pada Tuhan. Luruskan ya Tuhan, luruskan ya Tuhan, luruskan ya Tuhan. Ora wasyara lawala ora wasyara lama sye ora wasya. Terima kasih, terima kasih. Yang ketiga, ayo kita belajar membangun iman yang absolut. Bahkan kita belajar membangun iman sekalipun. Anda belajar dari Abraham. Dia percaya ketika Tuhan berjanji akan ngasih anak, ngasih keturunan. Dia percaya ketika dia sama istrinya masih subur. Tapi yang lebih luar biasa, sementara dia menunggu bertahun-tahun, istrinya sudah mati haid. Dia juga sudah gak subur lagi. Artinya peluang secara manusia untuk mereka punya anak tertutup. Yang luar biasa, Alkitab mencatat begini. Saat tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga kepada Tuhan. Itu iman sekalipun. Itu iman absolut. Tuhan mau didik kita punya iman yang seperti itu. Kenapa? Karena buat Tuhan membuat mujizat itu gampang. Begitu Abraham punya satu anak, luar biasanya Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Tuhan jadikan Abraham bapak banyak bangsa. Anda mungkin saat ini dalam kondisi yang kayaknya sangat terbatas, sangat susah. Tapi justru dalam keadaan ini training yang terbaik. Anda belajar punya iman sekalipun. Jangan takut kalau Anda ketinggalan dibandingkan teman-teman saudara. Karena kalau saudara punya iman yang sekalipun, Allahmu berkuasa mengadakan percepatan rohani dalam hidup saudara. Anda sudah ketinggalan di belakang pun, Tuhan bisa bawa Anda langsung di garis terdepan. Tuhan bisa angkat, Tuhan bisa permuliakan saudara. Tapi hari ini siapa yang mau membangun iman absolut itu? Iman sekalipun. Mari angkat dua tangan kita. Katakan, Tuhan Yesus, mampukan aku membangun iman sekalipun. Iman absolut. Apapun yang terjadi, aku memilih tetap percaya. Mari angkat suara, berdoa. Aku mau tetap percaya. Dalam kondisi yang positif, aku percaya. Dalam kondisi yang negatif, aku tetap percaya. Saat masih ada peluang, aku percaya. Bahkan saat tidak ada peluang, ajari aku Tuhan tetap percaya. Kami mau belajar percaya. 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 Allah sanggup mengadakan yang tidak ada jadi ada. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Kami percaya. Mari katakan bersama-sama. Ku percaya janji. Dalam segala keadaan kami tetap percaya. Mujizat-Mu dinyatakan saat ini Tuhan. Ku percaya pada janji-Mu. Ku berjalan dalam firman-Mu. Mujizat-Mu dinyatakan dalam hidupku. Mari bersama-sama kita angkat dua tangan kita. Katakan, ku percaya. Ku percaya janji-Mu. Ku berjalan dalam firman-Mu. Mujizat-Mu
Mujizat-Mu dinyatakan dalam hidupku. Mujizat-Mu dinyatakan dalam hidupku. Mujizat-Mu dinyatakan dalam hidupku. Haleluya. Amin. Yang diberkati kita, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita.